Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya William Saputra. Saya siswa kelas 9 SMP Wiyata Dharma Medan. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dinas Pendidikan Kota Medan beserta jajarannya dan para dewan juri lomba. Dari 7 judul novel ternama yang telah diberikan, saya memilih novel Bumi karya Terelie. Novel Bumi karya Terelie adalah sebuah novel bergenre fiksi ilmiah yang menjelaskan tentang seorang anak perempuan berusia 15 tahun yang bernama Rai. Sejak kecil, dia sudah memiliki rahasia, yaitu kekuatan untuk bisa menghilang. Rai menghilang dengan cara menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan dan seketika ia menghilang. Rai juga memiliki seorang sahabat bernama Sally. Suatu hari, Rai lupa membawa buku PR matematikanya ke sekolah. Dia dihukum keluar kelas oleh gurunya, Miss Selena. Ali, teman sekelasnya yang menyebalkan, juga menyusul Rai. Karena bosan, Rai memutuskan untuk menghilang. Dan tiba-tiba, "Halo gadis kecil," sesosok tinggi kurus menyapa Rai. Rai jelas sangat terkejut dan malah melepaskan kedua telapak tangannya. Ali mulai mencurigai Rai sejak itu, dan dia memata-matai Rai dengan alat canggihnya. Pada malam harinya, dia tidak sengaja menghilangkan jerawat di jidatnya. Setelah jerawatnya hilang, tiba-tiba muncul sosok tinggi kurus bernama Tamus di balik cermin kamar Rai. Tamus adalah orang dari dunia lain yang mengirim 2 kucing, yaitu si hitam dan si putih, ke rumah Rai. Si hitam ternyata adalah suruhan Tamus untuk mengawasi Rai sejak kecil. Si hitam juga tidak terlihat oleh orang lain, kecuali Rai. Tamus menjelaskan bahwa Rai tidak dimiliki di dunia ini. Tamus mengatakan bahwa dia akan kembali lagi besok untuk melatihnya. Keesokan malamnya, Tamus muncul lagi di balik cermin kamar Rai. Kini, dia mengancam Rai untuk menghilangkan sebuah novel tebal. Rai tidak bisa menghilangkan novel tersebut. Malahan, dia berhasil menghilangkan si hitam yang sedang mencekik si putih. Tamus sangat terkejut dan dia akhirnya meninggalkan kamar Rai. Setelah kejadian tersebut, Rai tidak bisa tidur. Dia memutuskan untuk mencoba menghilangkan novel tersebut. Pada malam itu, dia berhasil menghilangkan novelnya, benda-benda kecil miliknya seperti flash disk, gunting, jarum pentul, dan lain-lain. Bahkan kursi belajarnya juga dia hilangkan. Pertualangan sebenarnya dimulai ketika Sally, Rai, dan Ali masuk ke aula sekolah setelah kejadian gardu listrik meledak. Gardu listrik meledak dengan keras dan membuat sebuah tiang listrik jatuh ke arah Sally dan Rai. Di sinilah mereka mengungkapkan kekuatan mereka. Sally menahan kabel tersebut dan Rai menunjuk tiang tersebut dan berkata, "Hilang!" Ali dari belakang muncul, menolong dan membawa mereka ke aula sekolah. Niat awalnya sih ingin bersembunyi. Tiba-tiba Tamus dan 8 pasukannya datang untuk membawa Rai ke dunia asal mereka. Tamus berusaha menghasut Rai, namun Rai menolak dan terjadi pertempuran hebat di aula sekolah. Nah, pada saat Rai dan kawan-kawannya akan kalah, tiba-tiba Miss Selena datang menyelamatkan mereka. Ternyata Miss Selena adalah anggota klan bulan. Miss Selena membuat sebuah lubang hitam dan menyuruh murid-muridnya kabur. Dengan terpaksa, mereka kabur meninggalkan Miss Selena yang masih bertempur dengan Tamus. Kisah pada novel ini menjelaskan bahwa ada 4 dunia paralel yang berjalan serempak, yaitu bumi, bulan, matahari, dan bintang. Mereka hidup di tempat yang sama, namun saling menyibukkan diri di dunia masing-masing sehingga tidak bersentuhan sama sekali. Setelah lolos dari kejaran Tamus, mereka tiba di sebuah kota yang tidak mereka kenali. Kota tersebut adalah kota Tisri. Kota Tisri adalah kota dengan teknologi paling maju dan ramah lingkungan.
Mereka membangun sebagian peradabannya di bawah tanah agar tidak merusak permukaan lingkungan. Hingga pada akhirnya, mereka bertemu dengan pemilik rumah bernama Ilo. Ilo adalah desainer pakaian terkenal di kota Tisri. Ilo mempunyai seorang istri bernama Fei dan 2 orang anak bernama Ili dan O. Setelah melihat buku sabit milik Rai, Ilo segera membawa mereka ke perpustakaan sentral. Di sana, mereka bertemu dengan Af yang merupakan pustakawan. Af adalah kakek dari kakek-kakeknya Ilo. Bingung nggak tuh? Setelah melihat buku sabit Rai, Af pun menjelaskan panjang lebar tentang sejarahnya. Nah, saat menjelaskan, tiba-tiba ada laporan bahwa 1000 pasukan bayangan telah menunggu di luar. Af menyuruh mereka untuk segera kabur dari perpustakaan. Af akan berusaha mempertahankan perpustakaan sentral. Raib, Sally, Ali, dan Ilo menuju ke rumah peristirahatan diikuti dengan O dan Faye. Setelah 36 jam bertempur dengan pasukan bayangan, Af tiba-tiba muncul dari perapian di rumah peristirahatan dan membawa TOG, Tok. Tok adalah panglima pasukan bayangan dari timur yang menentang Tamus. Tok mengatakan bahwa Miselena dibawa oleh pasukan bayangan di perpustakaan sentral. Dengan gegabahnya, Ali, Sally, dan Raib malah pergi ke perpustakaan sentral untuk menyelamatkan Miselena. Hingga pada akhirnya, mereka bertiga melawan Tamus dengan kelima panglima pasukan bayangan. Ternyata Tamus menguasai kota bukan untuk ia kuasai, melainkan si tanpa mahkota yang sedang terkurung di dunia bayangan di bawah bayangan. Hanya Raib yang bisa membuka lorong ke dunia tersebut. Raib diancam untuk membuka lorong tersebut oleh Tamus. Hingga pada akhirnya, bukan sulap, bukan sihir, tiba-tiba Ali berubah menjadi seekor beruang besar dan melemparkan Tamus ke lubang hitam yang telah ia buat sendiri. Dan semuanya pun berakhir. Setelah saya membaca novel ini, kreatif, inovatif, dan imajinatif mungkin bisa menjadi 3 kata yang cocok untuk menggambarkan novel ini. Novel ini sangat menarik karena menceritakan tentang Raib dan sahabatnya Ali, Sally, serta Ali yang berbeda kekuatan dan karakternya, namun dapat bersatu padu dalam menghadang musuhnya yaitu Tamus. Mereka berhasil menumpas kejahatan Tamus dan para pengikutnya. Novel ini pasti ditulis dengan pengetahuan yang tidak biasa, alias bukan sembarangan novel. Novel ini mengemas beberapa cerita yang tidak biasa. Misalnya, ada kapsul yang menggunakan teknologi magnetik yang mengambang. Jumlahnya ini bukan puluhan, namun ratusan sampai ribuan. Dan kapsul tersebut digunakan sebagai transportasi di kota Tisri. Selanjutnya, kalau kita di bumi, kita mandinya menggunakan air ya. Kalau di kota Tisri, mereka menggunakan udara. Bahkan cuci piring juga dengan udara. Selanjutnya, ide yang patut diapresiasi adalah desain pakaian Ilo yang bisa menyesuaikan dengan ukuran tubuh si pemakai dan dapat mempermudah langkah kita. Alur pada novel ini membuat pembaca seakan masuk ke dalam cerita dan tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Intinya, novel ini membawa kesegaran baru dalam dunia literasi. Fantasi dan ilmiah yang bergabung dalam novel ini membuat pembaca menjadi terhibur dan mendapatkan pengetahuan baru. Novel Bumi ini begitu menarik, namun setiap kalimat harus dibaca dengan baik. Jika tidak, cerita yang ditunjukkan akan sulit diikuti oleh pembaca. Setiap bagian berperan penting, maka jangan melewatkan satu kalimat pun. Ketahuilah, sumber kekuatan terbaik adalah yang sering disebut dengan tekad, kehendak. Jutaan tahun usia planet ini, ribuan tahun kehidupan telah tiba di dunia ini. Semua mencoba untuk bertahan hidup. Maka, kehendak yang besar, bahkan lebih besar, bahkan lebih kuat dibandingkan kekuatan itu sendiri. Terelie Bumi. Jadi, segala sesuatu yang kita inginkan akan terwujud sesuai dengan tekad kita.
kehendak kita. Novel ini cocok dibaca untuk kalangan remaja karena cerita pada novel ini sangat menggambarkan jiwa-jiwa muda. Pembaca juga mendapatkan banyak pesan moral dan pengetahuan baru, terutama saat berada di kota Tisri. Setelah selesai membaca novel ini, mungkin rasa penasaran kita tentang kelanjutannya semakin membara-bara seperti api ini. Dan rasa penasaran tersebut sudah dijawab di serial keduanya yang berjudul Bulan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.